Halo sahabat religi, jangan lupa nonton dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya hari ini kita kembali di podcast Kemenak Konsel, tempat di mana kita membicarakan hal-hal yang inovatif, kreatif, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Hari ini di hadapan saya telah hadir perencana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Beliau mentor saya di podcast juga. Saya panggil Mas Aji atau Mas Pangga atau gimana, Mas? Ya, biar egaliter kayaknya Mas aja nggak apa-apa. Mas Aji. Oke. Jadi Mas Aji perencana di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan dari tahun terangkatnya Mas tahun berapa? 2020. 2020. Ya. Sudah 4 tahun. Oke. Penonton podcast Kemenak Konsel, hari ini kita akan mencoba untuk berdiskusi seperti apa perencana. Saya yakin teman-teman sudah banyak tahu dan paham perencana, tetapi mungkin tidak mengerti bagaimana alurnya seperti apa dan vitalnya perencana di Kantor Kementerian Agama. Pertanyaan pertama nih Mas, terkait tugas, apa-apa saja tugas dari perencana? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman Kementerian Agama, apa panggilannya? Belum ada panggilan saya. Sobat Kemenak Konsel. Oke, Mas Rahmat. Jadi terkait dengan tugas dan apa tadi? Tugas dan fungsi Ya, perencana. tugas dan fungsi perencana. Sebenarnya tugas dan fungsi perencana itu secara umum jelas sesuai dengan namanya, kita merencanakan. Nah, apa yang kita rencanakan itu kita harus berlandaskan pada visi misi presiden, kemudian di instansi kita di Kementerian Agama disusunlah yang namanya Renstra. Jadi Renstra itu mengacu pada visi misi presiden. Kemudian dari Renstra kementerian turun ke wilayah ke Kemenak. Jadi perencana tugasnya adalah merencanakan program-program, kegiatan-kegiatan yang mengacu pada rencana strategis itu tadi. Oh ya. Tapi kalau kita bedah lagi, sebenarnya perencana itu ada 4 sebenarnya kan tingkatannya. Kita sebagai fungsional itu ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, sama ahli utama. Nah, sebenarnya mereka masing-masing punya butir-butir tugas dan fungsinya masing-masing gitu. Jadi dari 4 pembagian tadi, golongan perencana ya, tingkatan perencana mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Mohon maaf sebelumnya Mas, sekarang di perencana Perencana pertama. pertama. Iya. Jadi kalau dari anak tangga, perencana paling Paling dasar. Iya. Seberapa besar Mas pengaruh perencanaan terhadap kinerja kantor? Kinerja. Ya, Iya. Kinerja itu kan pasti dalam pelaksanaannya itu kan berbasis terhadap perencanaan. Jadi setiap kinerja itu harus disiapkan. Jadi sebenarnya dasar, landasan atau fondasi dari berjalannya seluruh kegiatan di kementerian itu harus diawali dari perencanaan dulu. Nah, kemudian ketika perencanaan kita susun, kita usulkan, kemudian ketika disetujui, maka muncullah anggaran, Ya. Pagu, DIPA. Nah, DIPA itu sebagai landasan kita dari sisi keuangan ya, dari segi supporting keuangannya untuk agar kegiatan itu bisa terlaksana. Jadi kalau tadi misalnya pertanyaannya sejauh mana, ya itu sangat penting. Ya, sebelum segala sesuatunya dimulai harus diawali dulu dengan perencanaan. Siap baik. Terkait tadi kan sempat disinggung tentang DIPA. Mohon maaf ini Mas, kalau kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan ini anggarannya termasuk besar, sedang atau bagaimana? Iya, Konawe Selatan sebenarnya termasuk satker dengan pagu besar. Keren, Ya, besar. di atas 25 miliar itu masuk kategori pagu besar. Makanya ada beberapa pengkategorian itu ketika misalnya kita lihat kategori dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan, itu ada kategori satker dengan DIPA kecil, satker dengan DIPA sedang, satker dengan DIPA besar. Itu ada 3 macam. Oh ya. Berarti kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan DIPA besar. Ya. Ya, karena DIPA-nya besar pasti ada tantangannya Mas. Sejauh ini apa tantangan terbesar dalam menyusun perencanaan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan? Sebenarnya tantangan itu variatif ya Mas ya. Variatif ya. Iya, tergantung. Kadang
tidak bisa kita generalisir jenis tantangan itu. Tapi yang paling umum itu tantangan yang kita hadapi itu ya satu, sumber daya manusia. Idealnya sebenarnya kita di Konawe Selatan, Kemenak Konawe Selatan itu kan kita di dalam internal kantor kita ada 5 satker. 5 satker. Sekretaris Jenderal, Pendidikan Islam, Bimas Islam, Oh iya. Bimas Hindu, sama Pendis. Haji dan Umroh. Oh, Haji dan Umroh. Idealnya dalam satu satker itu memiliki satu perencana, ya, yang memang dia expert, kemudian dia bisa lebih concern dalam mendalami bidang-bidang itu gitu. Karena perencana itu dia sebenarnya harus paham tentang segala macam kegiatan yang ada di satker tersebut gitu, dalam bidang tersebut. Jadi tantangannya sebenarnya itu penguasaan literasi, penguasaan wawasan, mengetahui secara deep, secara dalam tentang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing direktorat jenderal itu atau dalam bidang itu atau dalam seksi itu. Itu sih yang paling utama. Berarti seorang perencana harus banyak membedah ya, Juknis, PMA, PMK. Ya, selain itu aturan juga. Ya, jadi kita harus tentunya baca buku. Baca buku, literasinya ditingkatkan lagi berarti. Baca buku, baca aturan, baca peraturan menteri, ya macam-macam kayak gitulah. Itu sih kadang yang jadi tantangan sebenarnya di situ. Kalau dalam teknis penyusunan misalnya atau apa sih, itu kan kita bisa sambil belajar, sambil jalan. Sambil belajar ya. Selain perencanaan, saya sebelum podcast tadi sedikit cari referensi. Ternyata perencana juga punya tugas untuk pengawasan. Ya, monitoring. Monitoring. Sejauh ini bagaimana perencana memastikan agar setiap program yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan? Dengan output, outcome, dan dampak. Itu sebenarnya yang jadi PR, yang masih jadi, yang kadang harus betul-betul kita lebih hati-hati dalam melaksanakan kegiatan. Kadang banyak masih yang beranggapan bahwa ketika kegiatan itu yang penting terlaksana, yang penting anggaran terserap, itu dianggap kegiatan berhasil. Padahal tidak. Kegiatan itu misalnya kita yang baru-baru ini kita bicara soal di Bimas Islam itu ada kegiatan launching kampung moderasi beragama misalnya, ya kan? Kampung moderasi beragama berarti kampung tersebut atau desa tersebut terdapat dari beberapa pemeluk agama yang kemudian di dalamnya itu betul-betul kita bisa ciptakan kondisi beragama yang moderat gitu. Nah, untuk bisa mengetahui outcome-nya atau hasilnya, tentu kita harus melakukan evaluasi dan monitoring. Apakah betul? Diukur dari mana? Misalnya kalau moderat berarti kan atau tidak terdapatnya konflik antar pemeluk agama. Itu kan. Nah, itu kita harus melakukan monitoring. Ketika dalam monitoring ternyata kampung tersebut ada konflik atau ada potensi atau justru malah rawan konflik, artinya berarti kegiatan itu terlaksana tapi secara outcome itu tidak berhasil. Bahkan outcome pun tidak berhasil, apalagi dampak. Tentu ya itu yang dimaksud mungkin tadi yang ditanya. Berarti bukan hanya sekedar misalnya realisasi sampai selesai, tetapi bagaimana outcome-nya itu ada hasilnya, ada impact yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Tentu. Dan perencana punya tugas dan fungsi sampai ke situ. Iya, kita sebagai perencana harus bisa melakukan controlling ya, pengendalian juga, pengendalian kegiatan. Tentu kita bekerja sama dengan penyelenggaranya. Misalnya Bimas Islam atau di Bimas Hindu misalnya. Bimas Hindu ada bantuan, mungkin terlihatnya oh ini cuma bantuan. Jadi ketika bantuan itu sudah tersalurkan, bantuan rumah ibadah sudah tersalurkan, dianggap kita sudah melaksanakan kegiatan. Padahal tidak. Kita harus pantau juga apakah rumah ibadah tersebut betul-betul dilaksanakan nggak untuk pembangunan atau untuk operasionalnya misalnya. Nah, harusnya kita kerjasama dengan dari penyelenggara untuk bisa benar-benar memastikan bahwa bantuan itu tepat guna dan tepat sasaran. Mas, penjelasannya sangat luar biasa. Oke, terakhir dan mungkin menjadi closing statement, kemarin di semester 1 di awal tahun kita mendapatkan penghargaan dengan satuan kerja dengan nilai IKPA terbaik. Dan saya yakin pasti tahun ini perencana bekerja lebih baik daripada tahun kemarin. Terus bagaimana perencana memastikan hal itu dan persiapan apa saja yang dilaksanakan? Hasil itu tidak terlepas dari kerja keras semua tim, jadi tidak hanya sekedar perencana.
ada kontribusi perencana, tapi tentu itu sangat kecil. Prestasi tersebut itu hasil dari semuanya karena kita punya pimpinan, Bapak Kepala Kantor kita juga sangat support terhadap bagaimana pelaksanaan anggaran itu bisa berjalan dengan baik, khususnya untuk realisasi. Dan kalau tadi menyangkut dengan IKPA, komponen yang terdapat di IKPA juga ada beberapa, tidak hanya sekedar capaian output misalnya, atau tidak hanya sekedar realisasi, tapi ada banyak komponennya. Jadi ada kerjasama dari perencana misalnya, kemudian dari tim keuangan, kemudian dari para pengelola anggaran, para pengelola keuangan, ada PPK, PPSPM, dan pastinya ada KPA. Dan yang pasti ini juga kerja keras dari penyelenggara, dalam hal ini satker-satker yang ada di kantor kita, 5 satker itu. Oke, jadi tidak terlepas dari hasil kerja sama semua dari Satker. Tentu. Baik Bapak Ibu penonton podcast Kemenak Konsel, teman-teman saya sekalian, hari ini luar biasa bagaimana perencana menjadi instrumen yang sangat vital dalam mensukseskan program-program dari Bapak Presiden ataupun dari Menteri Agama. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.